Salam, selamat pagi, sobat-sobat yang terkasih, yang senantiasa dikasihi dan mengasihi Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Pagi hari ini masih bersama saya Lazarus dari GKI Bintaro, Jakarta, Selasa 24 Juni 2025. Kiranya Ibu Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita. Dan apabila ada di antara kita yang pada pagi hari ini dalam kondisi lemah tubuh, sakit, dan dalam berbagai macam pergumulan, saya terus berdoa kiranya tangan kasih Kristus terulur dan mengangkat dan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Nat yang akan bersama-sama kita renungkan diambil dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 yang demikian bunyinya. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia tidak mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Banyak orang percaya, banyak orang beriman, atau banyak orang mengaku beriman, tapi Yakobus saat ini mengingatkan kepada kita, menantang kepada kita, apakah iman itu hidup atau mati? Iman yang hidup itu bukan hanya yang terlihat dari kata-kata kita, tetapi iman yang hidup dari buah kehidupan itu yang nyata. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan setidaknya 3 ciri utama dari iman yang hidup. Yang pertama, iman yang hidup itu iman yang menghasilkan perbuatan. Seperti yang tertulis di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-17 dikatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya. Jadi iman bukan hanya sekedar pengakuan percaya di dalam hati kita, tetapi iman yang hidup mestinya dapat menggerakkan tangan, kaki, mulut kita untuk melangkah, bertindak, dan berucap. Jadi seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka demikian juga iman tanpa perbuatan. Contoh konkret kita kenal dengan Bapak Abraham yang dijuluki Bapak Abraham, Bapak orang beriman. Abraham menunjukkan imannya yang begitu besar
dengan mempersembahkan anak tunggalnya, anak satu-satunya, yaitu Iskak, sebagai korban. Demikian juga Rahab menunjukkan imannya dengan melindungi para pengintai. Jadi iman mereka bukan hanya di dalam pikiran, akan tetapi dalam tindakannya yang nyata, melalui tindakan yang nyata di dalam kehidupan. Yang kedua, iman yang hidup itu iman yang teruji. Melalui dalam berbagai pergumulan dan kesulitan. Iman yang sejati itu tidak goyah, tidak luntur saat badai datang menerpa. Karena justru iman yang sejati itu adalah justru dalam dan di tengah-tengah pencobaan, iman semakin hidup, semakin bersinar, semakin mengeluarkan cahaya, sehingga orang lain bisa melihat bahwa kita adalah orang yang sungguh beriman. Bukan hanya di mulut, tetapi iman yang sejati. Seperti tertulis, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ketiga. Iman baru teruji dan nyata saat hidup kita dilanda pergumulan, dilanda sakit penyakit, kita kehilangan pekerjaan, kehilangan harta milik, kehilangan orang-orang yang terkasih, atau bahkan juga tekanan hidup. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap taat kepada Kristus? Iman yang hidup tentu tidak akan menyerah. Iman yang hidup tentu tetap bersandar dan berharap hanya kepada Kristus. Dan yang ketiga, iman yang hidup itu adalah iman yang dapat mengubah cara hidup kita, cara pandang hidup kita. Iman yang hidup itu akan mengubah karakter dan membentuk gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang baru. Kita yang tidak lagi hidup untuk mementingkan diri sendiri, kita tidak lagi hidup memegahkan diri sendiri, mengambil keuntungan untuk kita sendiri, akan tetapi iman yang hidup
itu berarti setiap langkah pikiran, perkataan, tindakan kita untuk menyenangkan Tuhan dan sesama. Karena memang di dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setidaknya ada 4 tanda-tanda iman yang hidup, yaitu hidup yang mau mengampuni meski disakiti. Hidup yang senantiasa memberi meskipun kekurangan. Hidup yang senantiasa mau melayani tanpa pamrih. Dan yang keempat, hidup yang senantiasa diwarnai dengan kekudusan. Hidup yang senantiasa mengedepankan kekudusan. Bukan kita kompromi dan kalah dengan keadaan, kompromi dan kalah dengan situasi yang terjadi di sekitar kita. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, ada satu pertanyaan refleksi buat diri kita dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Apakah imanku hanya merupakan pengakuan? Apakah imanku itu sudah menjadi gaya hidupku setiap hari? Apa melalui imanku orang lain bisa melihat diriku yang senantiasa hidup dan mencerminkan Kristus dalam setiap tindakan, tutur kata, dan apapun yang kita lakukan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hidupkan imanku, biarlah aku bukan hanya percaya dalam hati, akan tetapi juga bertindak di dalam kasih. Bentuk aku menjadi seperti Engkau, bentuk aku menjadi saksimu yang hidup, yang senantiasa menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.